Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Cekman Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara. Izinkan saya, Tiara Akma, melalui tugas video kali ini. Aku nak nyerita ke sikok kisah lame yang lah toron temoron hidup di tengah masyarakat Kupang. Kisah yang diwaris ke jak nenek puyang kita. Kisah yang menjadi bagian jak sejarah dan kepercayaan masyarakat di Tanah Lintang, yaitu kisah Puyang Gadis. Pada zaman Bileka, ketika air Sungai Musi masih menjadi jalur pelayaran yang ramai, ketika doson-doson masih berdiri di bawah rimbun batang-batangan, hiduplah sikok gadis yatim piatu bernama Siti Rohina. Deka ada sebutan pula namanya Siti Lamjenah. Dia tinggal bersama kakaknya bernama Abdul Amaran. Jeme-jeme lebih kenal dia dengan sebutan Bujang Juara. Deka ada ilmu silat, ada kesaktian yang tinggi, serta piawai dalam banyak hal. Namun, yang paling dikenal dari dia adalah rasa kasih sayangnya kepada adik kesayangannya, Siti Rohina. Konon, katanya, Siti Rohina ada kealapan yang nedet terkalahkan oleh sesiapa bae di Doson Kupang. Pada sikok pagi yang cerah, Siti Rohina bersama gadis-gadis lainnya menuju sungai di tepi Doson Kupang. Dia pergi nak nyabun dan mandi di sungai yang jernih dan minat pemandangan sungai yang bersih dan air waktu itu dinginnya. Dia bermain, ketawa sampai tak ingat hari petang. Pas dia di perjalanan balik, Siti Rohina terkejut. Tokok labu miliknya tak ada. Dia pun nanya ke kawannya, "Nani, abang ingat tak tokok labu aku?" Nani pun nyaut, "Nah, ada kawan pula aku. Coba kita balik lagi ke sungai. Kalau be masih tertinggal di situ." Akhirnya Siti Rohina dan gadis-gadis lainnya balik lagi ke sungai untuk nonton tukok labu milik Siti Rohina. Sesampainya di sungai, kawannya Siti Rohina nina tukok labu milik Siti Rohina ni terbawa air yang deras. "Nah, luna tukok labu kabanti," kata kawan Siti Rohina. "Nah, mak mana aku nak ngambil tukok labu lah jauh itu," kata Siti Rohina. Akhirnya tukok labu itu pun tambah jauh dan tambah jauh terbawa air sungai yang deras. Akhirnya Siti Rohina bersama gadis-gadis lainnya balik ke rumah masing-masing. Di hari pun berganti hari. Di Sungai Musi terdapat sikok kapal lalap milik Pangeran Palembang yang dang lewat di Sungai Musi. Salah sikok prajuritnya ingin nak benda aneh. Terus ngomong ke Pangeran Palembang, "Pangeran, coba tengok benda tu, aneh nian bentuk kata pengawalnya. Pangeran Palembang pun berkata, "Iya betul, aneh nian. Coba kau ambilkan untuk aku," kata Pangeran Palembang. Akhirnya prajurit ngambil tokok labu tu yang dikatanya benda aneh. Pas tak ambil benda tu, pangeran ini nambahlah penasaran. Akhirnya dia nyorolah prajuritnya untuk nyari ahli nujum. Konon ahli nujum ini ahli nian. Dia pacak nerawang benda-benda aneh dan nerawang hal-hal yang tidak diketahui. Akhirnya ketika ahli nujum tu datang, Pangeran Palembang menyerahkan tokok labu tu dan meminta si ahli nujum untuk mencari tahu ini benda nama dan siapa yang mengangkatnya. Akhirnya ahli nujum mengambil benda tu dan membaca ucap mantra yang cuma dia tu lah yang tahu. Akhirnya tidak butuh waktu yang lama, si ahli nujum tu lah tahu galir. Kata si ahli nujum, "Benda ni namanya tokok labu. Biasanya dipakai untuk nepak perlengkapan mandi. Benda ni milik gadis desa di Tanah Kupang, gadis belaga yang jak di keluarga miskin." Lah keruan segalanya, akhirnya Pangeran Palembang makin nede tak sabar dan nambah penasaran. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Tanah Kupang, ke Doson Kupang. Esoknya pagi-paginya, Pangeran Palembang dengan pengawalnya pergi menuju Doson Kupang.
Sesampainya di tepi sungai Kupang, masyarakat dibuat ganau dengan kedatangan sikok tamu terhormat yang turun jak di kapal lalap. Pangeran Palembang pun segera menyuruh prajurit-prajuritnya untuk mencari di mana rumah Siti Rohina. Tidak butuh waktu lama, karena kealapan Siti Rohina yang lah menyebar ke seluruh desa Kupang. Akhirnya sikok pengawal kak nemu di mana rumah Siti Rohina. Akhirnya pangeran pun menuju rumah Siti Rohina dan ketemu sama Bujang Juare. Si Pangeran Palembang pun menunjuk tahu maksud dan tujuannya ke Bujang Juare. Bujang Juare terkejut karena dia kak tahu, karena Bujang Juare kak keruan kalau Pangeran Palembang kak banyak seler, banyak bini. Jadi dengan sopan Bujang Juare berkata, pangeran datang agi ke sini 3 hari lagi karena Siti Rohina dan Nede di rumah. Akhirnya Pangeran Palembang balik ke tanah asalnya dengan kecewa dan berharap 3 hari lagi ada kabar baik. Sebaliknya pangeran, Siti Rohina lah balik dari nyabun baju gok sungai. Akhirnya Bujang Juare nyeritai ke apa yang terjadi selama Siti Rohina dan Nede di rumah. Pas Siti Rohina tahu galanya, dia terkejut. Dia ngomong ke kakaknya, Kak, aku hendak nikah. Apalagi jadi seler dari Pangeran Palembang tuh. Kakak keruan pule kalau dia kan banyak seler, kata Siti Rohina. Bujang Juara mengangguk. Aku keruan pule kalau dia tuh banyak bini. Makanya aku nenda kalau ada yang kesayanganku jadi seler Pangeran Palembang tuh. Aku ada rencana. Cak mano? Kalau kaban aku nyembunyi ke di bawah lubang. Aku kobor kaban. Kalian aku kasih ke bolo untuk kaban bernapas. Kata Bujang Juara. Akhirnya Bujang Juara buat ke lubang untuk nyembunyi ke Siti Rohina. Akhirnya hari yang ditunggu pangeran pun tiba. 3 hari berlalu. Pangeran Palembang datang lagi ke rumah Siti Rohina untuk minak gadis idamannya. Tapi sayang, Siti Rohina nede lagi di rumah, kata Pangeran Palembang. Di mana Siti Rohina? Bujang Juara pun menyaut, maafkan aku pangeran, Siti Rohina dan nede lagi di rumah. Dengan marah, Pangeran Palembang yang merasa dimainkan oleh Bujang Juara menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menyerang si Bujang Juara. Namun, dengan kesaktian dan ilmunya yang tinggi, Bujang Juara dengan mudah mengalahkan sikap pengawal dari Pangeran Palembang. Akhirnya Pangeran Palembang balik lagi ke tanah asalnya. Namun, dia akan datang lagi esok untuk nyari Siti Rohina ke seluruh dusun Kupang. Setelah pangeran balik, Bujang Juara dengan masyarakat gegancang ngeluar ke Siti Rohina jak di lubang nyemuninya. Tapi mereka harus menyusunkan rencana lagi karena Pangeran Palembang akan balik lagi. Bujang Juara dengan masyarakat berdiskusi dan salah sikok masyarakat nyaran ke untuk nyembunyi lagi Siti Rohina jak di lubang. Akhirnya semua setuju dan mereka menyiapkan semuanya. Bujang Juara menyiapkan bolo dan perlengkapan serta makanan untuk Siti Rohina bersembunyi di bawah lubang. Hari berhenti hari. Pangeran Palembang datang lagi di dusun Kupang. Kali ini Pangeran Palembang nyari di seluruh dusun Kupang, tapi dia nede mata apa-apa. Akhirnya dia nyerah dan kembali lagi ke tanah asalnya dengan nede mata Siti Rohina. Setelah pangeran balik ke tanah asalnya, Bujang Juara dengan masyarakat dusun Kupang pai teringat kalau Siti Rohina masih di dalam lubang nyemuninya. Akhirnya mereka bergegas ke tempat lubang nyembunyi Siti Rohina untuk nindak keadaan Siti Rohina. Pas di perjalanan menuju tempat nyembunyi Siti Rohina, mereka pun berkata ke warga dusun Kupang, "Nah, aku lupa pasang kebolo di tempat lubang nyembunyi Siti Rohina untuk dia bernapas." Akhirnya Bujang Juara dengan warga dusun Kupang lebih gegacang lagi untuk nindak tempat nyembunyinya. Sesampainya di tempat lubang nyembunyi Siti Rohina, warga dusun Kupang dikejutkan dengan mampusnya Siti Rohina. Akhirnya Bujang Juara dengan masyarakat dibuat ganau dan nyari Siti Rohina di seluruh dusun Kupang. Tapi tidak ada sikok pun yang dapat nemui Siti Rohina.
Tiba-tiba si keluarga dikejutkan dengan adanya suara di dalam lubang nyembunyi Siti Rohina. Suaranya ada sikok kalimat, yaitu Nede ada sikok pun yang pacak nyamei ke alapan Siti Rohina. Misalnya ada saudara atau keturunan Doson Kupang yang kealapannya melebihi Siti Rohina akan mati saat itu. Akhirnya warga Doson Kupang percaya kalau Siti Rohina telah jadi Puyang Gadis. Bahkan kuburan Siti Rohina berwarna putih kekapuran dan bertambah tinggi beberapa sentimeter setiap tahunnya. Sebagai pengingat agar warga Doson Kupang selalu mengingat kisah Puyang Gadis. Dari kisah Puyang Gadis yang bukan cerita tentang kealapan, tapi kisah tentang seorang gadis tentang harga dirinya, tentang kasih sayang seorang kakak dan adiknya, dan tentang warisan budaya yang terus hidup sampai hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.